Kami panggil ketua majelis dan hakim anggota agar masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum kita memulai sidang pada hari ini, marilah kita berdoa semoga persidangan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Persidangan Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitera agar memanggil para pihak berperkara untuk memasuki ruang sidang. Atas perintah majelis hakim, kami panggil dengan nomor perkara 05-PDTG-2020 Nahdiatul Jannah binti Firmansyah sebagai penggugat dan Muhammad Irfan Sudian bin Syafruddin sebagai tergugat agar masuk ke ruang sidang. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Apakah Ibu siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas para penggugat dan tergugat. Apakah saudari bernama Nahdiatul Jannah binti Firmansyah? Benar, Yang Mulia. Dan apakah tergugat bernama Muhammad Irfan Sufyan bin Syafruddin? Benar yang mulia. Dalam perkara ini, penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat. Apakah penggugat tidak ingin mengumumkan niatnya kembali untuk membina rumah tangga dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Keputusan saya sudah bulat untuk bercerai dengan tergugat. Bagaimana tergugat atas keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat? Kalau saya masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya yang mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa apabila dalam perkara sengketa perdata yang dihadiri kedua belah pihak, maka wajib mengikuti terlebih dahulu menempuh upaya mediasi. Sebelumnya akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Jadi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan etikat baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beretikat baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non-hakim. Jika memilih mediator non-hakim, maka biaya ditanggung para pihak. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Apakah penggugat sudah paham tentang penjelasan mediasi tersebut? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah paham dengan penjelasan mediasi tersebut? Sudah Yang Mulia. Silahkan penggugat maju ke depan untuk mendatangani mediasi. Selanjutnya silahkan tergugat untuk menandatangani formulir tentang mediasi. Silahkan duduk. Selanjutnya penggugat dan tergugat silahkan memilih mediator yang terdaftar sebagaimana dalam papan mediator. Dan bisa juga saudara berdua menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjukkan mediatornya. Bagaimana dengan penggugat? Saya memilih mediator dari majelis hakim saja. Bagaimana dengan tergugat? Saya mengikuti saja Yang Mulia. Baik, majelis hakim telah menunjuk mediator yang akan menjadi mediator dalam perkara saudara berdua. Selanjutnya akan membacakan penetapan mediator sebagai berikut. Penetapan nomor 0590 garis miring PD3 garis miring 2020 garis miring Pengadilan Amuntai, Ketua Majelis Pengadilan Agama Amuntai membaca menetapkan majelis hakim nomor 0590 garis miring PD3 garis miring 2020 garis miring PA Amuntai tanggal 23 November 2020 dan surat gugatan yang terdaftar dalam register nomor 0590 garis miring PD3 garis miring 2020 garis miring PA Amuntai dengan pada tanggal 23 November 2020 dalam perkara cerai gugat antara Nahdlatul Jannah sebagai penggugat melawan Muhammad Irfan Sufyan sebagai tergugat, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, menimbang bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pasal 154 LPG Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi. Menimbang bahwa oleh sebab para pihak telah sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator tersebut dalam perkara ini. Menetapkan 1. Menunjuk saudari Mel Marati Hakim Pengadilan Agama Amuntai sebagai mediator dalam perkara nomor
0590 garis miring BD3 garis miring 2020 Pengadilan Agama Muntai antara Nahdlatul Jannah sebagai penggugat melawan Muhammad Irfan Sufyan sebagai tergugat. 2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan. 3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani. 4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada majelis hakim. Selanjutnya, penggugat dan tergugat silakan mengikuti mediasi dengan etikat baik dengan didampingi mediator yang telah ditunjuk tersebut, dan setelah persidangan ini silakan datang menemui mediator dengan bantuan arahan petugas dari pihak Muntai untuk menuju ruang mediasi guna melaksanakan mediasi. Persidangan ini akan kami tunda untuk memperoleh laporan hasil mediasi tersebut. Persidangan perkara nomor 0590 garis miring PD3 garis miring 2020 garis miring Pengadilan Agama Muntai dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 09 WITA dengan agenda laporan hasil mediasi kepada penggugat dan tergugat diperintahkan hadir kembali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya panggilan melalui surat, karena pemberitahuan di muka sidang tersebut adalah panggilan yang sah. Apakah penggugat dan tergugat sudah paham dan ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Cukup yang mulia. Silakan penggugat dan tergugat meninggalkan ruang persidangan. Demikian persidangan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang dinyatakan ditutup. Demikian persidangan pada hari ini. Kepada ketua majelis dan anggota hakim dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sendiri baik-baik saja. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja, Bu. Kalian sudah tahu kan tujuan dan maksud kalian ada di sini untuk apa? Untuk melakukan mediasi. Ya, sudah tahu, Bu. Saya selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Muntai untuk menyelesaikan mediasi kali ini. Ibu, siapa namanya? Nama saya Diana. Kalau Bapak, siapa namanya? Nama saya Muhammad Irfan Sufyan, Bu. Tolong bisa ceritakan alasan kalian ingin bercerai itu apa? Kamu dulu aku menunjuk, enaknya kamu ada satu. Kawan Bu Dewi. Kita ini dia lebih ingat. Kenapa? Soalnya ini sampai ini. Baik. Apakah
Pandir, pandir. Ada dipikirkan nggak? Anak. Ada memikirkan nggak bagaimana pertemuan awal kalian? Itu lainnya. Siap. Udah mulai. Langsung tutup. Penutupan. Baik, karena ibu dan bapak hasilnya. Ini bapak komentar lah. Ini kata bapak juga. Aku jadi sensor. Baiklah, karena tidak ada penjelasan saya secara baik-baik, mungkin tetap bapak dan ibu ingin melanjutkan perjalanan pada ini, maka silakan untuk mengisi surat pernyataan telah melakukan mediasi pada hari ini. Mungkin aku di sini kan di bapak kata bapak pandir lah. Ya, benar. Siap. Baiklah, karena upaya mediasi kali ini tidak berhasil, maka diminta untuk ibu menandatangani berkas yang Bapak. Terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak kali ini. Silakan kepada bapak dan ibu untuk meninggalkan ruangan ini. Kami panggil ketua majelis dan hakim anggota agar masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, marilah kita membaca doa. Semoga persidangan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Persidangan pengadilan agama pada hari Senin tanggal 30 November 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitera agar memanggil para pihak yang berperkara untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana kabarnya ibu hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja yang mulia. Apakah ibu siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana kabarnya bapak? Alhamdulillah sehat-sehat yang mulia. Apakah bapak siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Sebagaimana agenda penundaan sidang sebelumnya, bahwa hari ini adalah laporan hasil mediasi. Dan menurut laporan hasil mediasi dari mediator yang ditunjuk, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Apakah benar begitu, penggugat? Benar yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Benar yang mulia. Apakah penggugat tidak ingin lagi mengumumkan niatnya untuk kembali membina rumah tangga
penggugat dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Saya sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan penggugat? Sudah Yang Mulia. Hanya saja penggugat bersikeras ingin bercerai. Padahal orang tua saya dan orang tua penggugat juga sudah berusaha merukunkan kami. Baik, karena penggugat bersikeras ingin bercerai, meskipun tergugat tidak ingin bercerai, maka persidangan ini kita lanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya, yakni untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Selanjutnya akan kami bacakan gugatan penggugat. Duduk perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2020 yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Amuntai dengan register perkara nomor 0519/PDTG/2020 Pengadilan Agama Amuntai tanggal 23 November 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah pada hari Selasa, tanggal 20 April 2010 yang bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1431 Hijriah dengan akta nikah nomor 478-14-12-2020 tanggal 20 April 2010 bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka, dan hingga saat ini di antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah memiliki anak. Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun serta harmonis. Namun, sejak 2017, ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Hal ini penggugat ketahui karena sering melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain. Selain itu, tergugat selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan ketika ditanya, tergugat selalu marah dan memukul penggugat. Bahwa penggugat sudah berusaha memiliki kesempatan kepada tergugat selama kurang lebih 3 tahun untuk mengubah perilakunya dengan harapan dapat memperbaiki rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pertengkaran masih sering terjadi. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap gugatan tersebut, apakah penggugat ada perubahan atau perbaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Cukup dengan gugatan tersebut. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah pada hari Selasa, tanggal 20 April 2010 yang bertepatan dengan
Itu kamu hanya salah paham saja. Itu teman saya yang lagi mogok kendaraannya, jadi dia ikut saya dulu kayak gitu. Kamu salah paham saja. Masa sih cewek ini itu mulu? Bahkan kamu sering pulang malam itu maksudnya apa? Kan otomatis Gini. Itu sudah saya ceritakan pas di mediasi dulu tuh. Pas di mediasi. Cukup. Untuk tanya jawab, cukupkan dulu. Majelis hakim mencukupkan tanggapan tanya jawab untuk penggugat dan tergugat. Selanjutnya agenda persidangan adalah pembuktian. Apakah saudari penggugat sudah siap dengan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dari gugatan tersebut? belum yang mulia, mohon ditunggu agar dapat menyiapkan alat bukti. Sidang nyatakan terbuka untuk umum. Baik, oleh karena penggugat yang mendalilkan, maka penggugat wajib membuktikan, dan oleh karena penggugat belum siap dengan alat bukti, maka persidangan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 09 WITA dengan agenda pembuktian dan pihak penggugat, dan kepada penggugat dan tergugat diperintahkan kembali untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan hari, tanggal, dan waktu tersebut. Penggugat dan tergugat dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Demikian persidangan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang nyatakan selesai dan ditutup. Demikian persidangan pada hari ini. Kepada ketua majelis dan hakim anggota dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Kami panggil ketua majelis dan hakim anggota agar masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum kita mulai sidang pada hari ini, marilah kita berdoa semoga sidang pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Persidangan Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitia agar memanggil para pihak berperkara untuk memasuki ruang sidang. Atas perintah majelis hakim, kami panggil perkara nomor 05-09-PD3-2020-Pengadilan Agama Amuntai dalam perkara cerai
Siap Yang Mulia. Untuk penggugat, apakah Anda ingin lagi untuk mengumumkan niatnya untuk kembali berumah tangga dengan tergugat? Kan kasihan anak sudah ada. Tidak Yang Mulia, keputusan saya sudah bulat ingin bercerai dengan tergugat. Bagaimana tergugat? Apakah sudah ada upaya untuk mendamaikan dan untuk kembali berumah tangga dengan penggugat? Sudah banyak Yang Mulia usaha yang saya lakukan. Kemarin saja saya datang ke rumah dia untuk minta maaf Yang Mulia jika saya banyak salah dengan dia. Namun dia tidak mau memaafkan saya Yang Mulia. Oleh karena penggugat bersikeras ingin bercerai, meskipun tergugat ingin tetap rukun, maka persidangan dilanjutkan dan sebagaimana agenda penundaan sidang sebelumnya, bahwa persidangan hari ini adalah dengan agenda pembuktian dari penggugat. Apakah penggugat sudah siap dengan alat bukti? Saya sudah menyiapkan alat bukti tersebut Yang Mulia. Sidang nyatakan tertutup untuk umum. Alat bukti apa yang penggugat akan ajukan? Terlebih dahulu saya akan mengajukan alat bukti tertulis berupa asli kutipan akta nikah dan fotokopi yang telah bermaterai. Saya kembali ke depan. Lalu kepada tergugat agar bisa memeriksa alat bukti tertulis dari penggugat. Apakah ada sanggahan terhadap alat bukti dari penggugat tersebut? Tidak ada Yang Mulia. Apakah ada alat bukti lain lagi yang akan penggugat akan ajukan? Cukup Yang Mulia, akan tetapi saya sudah menyiapkan 2 orang saksi. Silakan, silakan. Silakan. Pada panitia ada yang memanggil saksi. Atas perintah majelis hakim dipanggil masuk ke ruang sidang sebagai saksi pertama penggugat yang bernama Sri Sumiati binti Firmansyah agar memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Siapa nama saudari? Nama saya Sri Sumiati binti Permansa, Berapa umur saudari? 26 tahun. Apa pekerjaan saudari sekarang? Pekerjaan saya sekretaris, Di mana? sekretaris desa, Di mana tempat tinggal saudari? Jalan Danau Terate, Desa Tanggaulen Hulu, RT 03 nomor 30. Apa pendidikan terakhir saudari? Pendidikan terakhir saya SMK. Apa hubungan saudari dengan pihak penggugat? Saya adik kandung dari penggugat. Baik. Untuk menjadi saksi di persidangan wajib disumpah. Apakah saudari siap menjadi saksi dan sumpah? Siap Yang Mulia. Baik, silakan saudari berdiri dan ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan dulu. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari saksi. Apakah saksi kenal dengan tergugat? Ya, saya kenal Yang Mulia. Tergugat suami dari kakak saya, Siapa namanya? Muhammad Erpan Supian. Sejak kapan saudari
yang mulia. Sudah berapa lamakah mereka berpisah? Kurang lebih 3 tahun sampai dengan sekarang. Siapa yang meninggalkan kediaman bersama? Penggugat yang mulia, setelah bertengkar dengan tergugat. Apakah saudari saksi sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat? Ya sudah, akan tetapi penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan tergugat karena merasa sudah tidak sanggup lagi yang mulia. Apakah penggugat ada pertanyaan terhadap saksi yang belum ditanyakan oleh majelis hakim? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Apakah penggugat ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Silakan kepada saksi untuk meninggalkan ruang persidangan. Silakan kepada panitia agar memanggil saksi yang kedua. Atas perintah majelis hakim dipanggil masuk ke ruang sidang sebagai saksi kedua penggugat yang bernama Nur Halimah binti Rahman agar memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Siapa nama saudari? Halimah binti Rahman, Berapa umur saudari sekarang? 30 tahun. Apa benar saudari bernama Halimah binti Rahman, umur 30 tahun, agama saudari yang dianut adalah Islam? Iya, benar. Apa pekerjaan saudari sekarang? Pekerjaan saya pedagang baju Dengan baju di mana? di Pasar Antai. Pendidikan beramal saudari? Pendidikan terakhir saya SMA dan alamat saya Jalan Derman Husin, Desa Lebangkai, RT 2011. Apa hubungan saudari dengan pihak penggugat? Saya tetangga dari penggugat. Untuk menjadi saksi di persidangan, Anda wajib disumpah. Apakah saudari siap menjadi saksi dan disumpah? Siap yang mulia. Baik, silakan saudari berdiri dan ikuti kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain tidak lain kecuali yang sebenarnya. kecuali yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari saksi. Apakah saksi kenal dengan tergugat? Ya, saya kenal karena merupakan suami dari penggugat. Siapa namanya? Muhammad Irfan Sufian. Sejak kapan saudari mengenal tergugat? Sejak tergugat dan penggugat menjadi tetangga saya. Di manakah penggugat dan tergugat tinggal setelah menikah? Yang saya tahu, penggugat dan tergugat awal menikah tinggal bersama orang tua si penggugat. Sebelum mereka punya rumah sendiri, dan setelah itu mereka tinggal di Lombangkai. Saudari saksi, apakah penggugat dan tergugat telah memiliki keturunan? Ya, mereka memiliki 2 orang anak. Bagaimana yang Anda ketahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak kapankah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut? Sejak tahun 2017. Dari mana saudari saksi mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut? Saya sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut? Penyebabnya karena penggugat sering melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain. Apakah saudari saksi melihat langsung tergugat sering pulang larut malam dan juga memukul penggugat? Tidak. Kan ada sering pertanyaan. Apakah saudari saksi kenal dengan wanita lain tersebut? Tidak kenal yang mulia, namun saya sendiri setidaknya 3 kali melihat tergugat bersama dengan wanita lain tersebut. Apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Tidak lagi yang mulia. Sudah berapa lamakah mereka berpisah? Sudah kurang lebih 3 tahunan. Siapakah yang meninggalkan kediaman bersama? Penggugat setelah bertengkar dengan tergugat. Apakah saudari
yang belum ditanyakan oleh majelis hakim? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Bagaimana yang tergugat? Apakah ada pertanyaan terhadap saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih kepada saksi. Silakan saksi meninggalkan ruang persidangan. Apakah tergugat ingin mengajukan alat bukti? Ya, saya akan mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, Yang Mulia. Dan saat ini saya sudah membawa mereka dan juga saya sudah menyiapkan identitas mereka yang mohon diperiksa. Silakan ke majelis hakim. Silakan dulu. Kepada panitia kami memanggil saksi yang bersangkutan. Atas perintah majelis hakim dipanggil masuk ke ruang sidang sebagai saksi pertama dari tergugat yang bernama Reza Gunawan bin Sulaiman agar memasuki ruang sidang. Silakan dulu. Apa benar saudara bernama Reza Gunawan bin Sulaiman berumur 28 tahun dan beragama Islam? Benar, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara sekarang? Pekerjaan saya sekarang menjabat sebagai camat di Lantai Tengah, Yang Mulia. Pendidikan dan alamat saudara sekarang? Pendidikan terakhir saya SMA. Alamat saya Jalan Jermani Kusen RT 2 nomor 15, Yang Mulia. Apa hubungan saudara dengan pihak tergugat? Sepupu sekali, Yang Mulia. Baik, untuk menjadi saksi saudara akan disumpah. Apakah saudara siap disumpah dan menjadi saksi? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Kenal, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat? Sejak 2017, keadaan rumah tangga mereka sedang tidak harmonis, Yang Mulia. Dari mana saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dan penggugat? Saya tinggal di rumah mereka, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui penyebabnya? Mengetahui, Yang Mulia. Karena tergugat sering curhat kepada saya, Yang Mulia. Dia dituduh sering pulang larut malam, berselingkuh, serta memukul penggugat, Yang Mulia. Apakah saksi pernah melihat tergugat sering pergi bersama wanita lain? Tidak pernah, Yang Mulia. Apakah saksi juga pernah melihat tergugat sering pulang larut malam dan memukul penggugat? Tidak pernah, Yang Mulia. Karena orangnya tidak seperti itu yang saya kenal, Yang Mulia. Apakah tergugat dan penggugat masih tinggal bersama? Tidak lagi, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui berapa lama penggugat dan tergugat telah pisah rumah? Mengetahui, Yang Mulia, sekitar 3 tahunan lamanya, Yang Mulia. Siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama? Penggugat, Yang Mulia. Apakah saudara saksi sudah ada upaya untuk mengumpulkan penggugat dan tergugat? Sudah sering, Yang Mulia, saya menasihati keduanya, Mulia. Terima kasih. Apakah tergugat ada pertanyaan terhadap saksi yang belum ditanyakan oleh majelis hakim? Tidak ada, Yang Mulia. Saya rasa sudah cukup.
Apakah penggugat ada pertanyaan terhadap saksi? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih kepada saksi. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Silakan kepada Panitera agar memanggil saksi kedua dari tergugat. Atas perintah majelis hakim dipanggil masuk ke ruang sidang sebagai saksi kedua tergugat yang bernama Jumiati binti Husain agar memasuki ruang sidang. Silakan dulu. Apakah saudari bernama Jumiati binti Husain? Benar yang mulia. Apa benar saudari berumur 30 tahun dan beragama Islam? Benar yang mulia. Apa pekerjaan saudari sekarang? Ibu rumah tangga yang mulia. Pendidikan dan alamat saudari sekarang di mana? Pendidikan terakhir saya SMA dan alamat saya Jalan Jum'at Husain, Desa Lembongkai, PP2, nomor 12. Apa hubungan saudari dengan pihak tergugat? Hubungan saya dengan pihak tergugat tetangga yang mulia. Untuk mengikuti persidangan, saksi wajib disumpah. Apa saksi bersedia untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, silakan berdiri dan ikuti kata saya. Wallahi, Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan dulu. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari saksi. Apakah saksi kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia, sebab penggugat adalah istri dari tergugat. Apakah saudari saksi mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang? Yang saya tahu, sejak 2017, keadaan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang mulia. Dari mana saksi mengetahui pertengkaran tersebut? Saya sering mendengar langsung yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui apa yang menjadi penyebabnya? Yang saya tahu, tergugat dituduh selingkuh yang mulia. Apakah saksi tahu dengan siapa tergugat selingkuh? Tidak tahu yang mulia. Apakah tergugat dan penggugat masih tinggal bersama? Tidak lagi yang mulia. Berapa lama penggugat dan tergugat telah pisah rumah? Kurang lebih 3 tahun sampai sekarang yang mulia. Siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama? Penggugat yang mulia. Apakah sudah ada upaya untuk mengumpulkan penggugat dan tergugat? Tidak yang mulia. Saya tidak berani ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain yang mulia. Terima kasih. Apakah tergugat ada pertanyaan terhadap saksi yang belum ditanyakan oleh majelis hakim? Cukup yang mulia, saya rasa tidak ada lagi. Baik, bagaimana dengan penggugat? Apakah ada pertanyaan terhadap saksi? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Terima kasih kepada saksi. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Apakah ada bukti saksi lain lagi yang akan tergugat ajukan? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Pemeriksaan alat bukti dalam perkara ini telah selesai. Selanjutnya adalah tahapan kesimpulan. Apakah penggugat akan mengajukan kesimpulan secara lisan atau tertulis? Saya akan menyimpulkan kesimpulan saya secara lisan yang mulia. Bagaimana dengan kesimpulan saudari atas perkara yang saudari ajukan? Saya tetap ingin bercerai dengan tergugat, mohon segera diputuskan sekarang juga. Bagaimana dengan tergugat?
Apakah akan mengajukan kesimpulan secara lisan atau tertulis? Saya akan menyimpulkan secara lisan yang mulia. Bagaimana kesimpulan saudara? Kesimpulan saya masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya yang mulia, karena saya masih sayang dan cinta terhadap istri saya yang mulia, dan dimohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan sama sekali gugatannya yang mulia. Baik, majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu dan para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Sidang dinyatakan diskut. Sidang skor dicabut. Kepada panitia agar memanggil para pihak yang berkaitan. Dipanggil penggugat dan tergugat agar kembali ke ruang sidang. Silakan dulu. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim telah bermusyawarah dan akan menunda perkara ini untuk pembacaan putusan. Karena majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Persidangan perkara nomor 0590 BD3 Pengadilan Agama Muftai dinyatakan ditunda dan akan melanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 09 WITA dengan agenda pembacaan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Kepada penggugat dan tergugat diperintahkan hadir kembali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya panggilan melalui surat, karena pemberitahuan di muka sidang tersebut adalah panggilan yang sah. Apakah penggugat dan tergugat sudah paham dan ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan penggugat dan tergugat meninggalkan ruang sidang. Demikian persidangan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian persidangan pada hari ini. Kepada ketua majelis dan hakim anggota dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Kami panggil ketua majelis dan hakim anggota agar masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga sidang pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Persidangan Pengadilan Agama Muftai pada hari Senin, tanggal 14 Desember bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
kepada panitia agar memanggil para pihak yang berperkara. Atas perintah Majelis Hakim, kami panggil perkara nomor 0590-PD3-2020 Pengadilan Agama Amuntai. Perkara cerai gugat Saudari Nahdiatul Jannah binti Firmansyah sebagai penggugat dan Muhammad Irfan Sufyan bin Syafruddin sebagai tergugat agar masuk ke ruang sidang. Silakan dulu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Apakah Ibu siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Untuk penggugat, apakah tidak ingin lagi untuk mengumumkan niatnya untuk membina rumah tangga bersama dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia, keputusan saya sudah bulat untuk bercerai dengan tergugat. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah ada upaya untuk mendamaikan, untuk kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangga? Banyak yang mulia, banyak usaha yang saya lakukan. Salah satunya saya datang ke rumah penggugat untuk minta maaf yang baik-baik. Namun penggugat sendiri tidak memaafkan saya dan masih bersikeras ingin bercerai dengan saya. Baik. Oleh karena usaha penasihatan juga tidak berhasil, sidang lanjutkan dan sebagaimana agenda penundaan sidang sebelumnya, pada hari ini agendanya adalah untuk pembacaan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Putusan nomor 05/DD3/2020 Pengadilan Agama Amuntai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan ini, majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Nahdiatul Jannah, tempat tinggal lahir Amuntai 12 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Tangga Uin Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penggugat. Melawan Muhammad Irfan Sufyan, tempat tinggal Amuntai 15 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Lembangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka sidang. Duduk perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2020 yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Amuntai dengan register perkara nomor 05/PDT-2020 Pengadilan Agama Amuntai tanggal 23 November 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah pada hari Selasa, tanggal 20 April 2010 yang bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1430 Hijriah dengan akta nikah nomor 407/14/12/2020 tanggal 20 April 2010. 2. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus wijaka, dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai. 3. Setelah menikah, penggugat dan tergugat mengambil tempat
Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat memiliki anak. 5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun serta harmonis. Namun, sejak 2017, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Hal ini penggugat ketahui karena sering melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain. Selain itu, penggugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan ketika ditanya tergugat sering marah dan memukul penggugat. 6. Bahwa penggugat sudah berusaha memberikan kesempatan kepada tergugat selama kurang lebih 3 tahun untuk mengubah perilakunya dengan harapan dapat memperbaiki rumah tangga. Namun, usaha tersebut tidak membuah hasil sehingga pertengkaran masih sering terjadi. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 14 dan pasal 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Amkai Tengah dengan kutipan akta nikah nomor 414/14/12/2010 yang diterbitkan tanggal 20 April 2010 dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Amkai Reza Gunawan. Akan tetapi menurut laporan tanggal 30 November 2020 tentang hasil mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi. Menimbang berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, petitum angka 1 gugatan penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut dan adanya petitum angka 2 gugatan penggugat yang meminta agar pengadilan menjatuhkan talak 1 lain sugera tergugat terhadap penggugat, kemudian dihubungkan dengan penggugat yang tidak tercatat pernah bercerai dengan tergugat, yang dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai, sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya, dan dihubungkan juga dengan maksud pasal 119 ayat 2 huruf C KHI, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa petitum angka 3 gugatan penggugat yang memohon agar membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dengan dihubungkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka petitum gugatan penggugat tersebut telah sesuai sehingga dapat dikabulkan dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat. Setelah dibacakan putusan oleh kedua hakim, maka ketua hakim majelis akan membacakan putusan berikutnya, yaitu mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhkan talak 1 lain sugera tergugat Muhammad Irfan Sufyan terhadap penggugat Nahdlatul Jannah, dan 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir. Saya sendiri sebagai Ketua Majelis Hakim dan Dina Herawati sebagai anggota Hakim 1 dan Mediawati sebagai anggota Hakim 2. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh panitia Salehah sebagai panitia serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Dengan telah diucapkannya putusan oleh majelis hakim, maka terhadap penggugat maupun tergugat apabila keberatan dengan putusan, maka sejak dibacakannya putusan hingga 14 hari ke depan dapat melakukan upaya hukum banding dan selanjutnya dapat memperoleh informasi di media informasi pengadilan tentang persyaratan pengajuan banding tersebut. Pemeriksaan perkara nomor 05/PDTI/2020/Pengadilan Agama Amutnai telah selesai dan sidang nyatakan ditutup. Silakan kepada penggugat dan tergugat untuk mendengarkan sidang. Demikian sidang pada hari ini. Sidang nyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah.